Akhir Baratayuda, matinya Duryudana. Setelah kematian Prabu Salya di tangan Yudhistira, tentara Hastina telah kehilangan panglima perangnya. Duryudana dengan ketakutan melarikan diri ke dalam hutan dan menghilang. Kubu Kurawa kini tanpa pemimpin dan mengundurkan diri ke perkemahannya, berhari-hari tidak tampak kegiatan dari kubu Hastina untuk melanjutkan pertempuran, selama kubu Pandawa selalu siap sedia dengan tentaranya, dengan Bima memimpin tentara penggempur, Arjuna di sebelah kanan dan Nakula Sadewa di sisi kiri. Setelah lewat seminggu, banyak raja dan adipati pendukung Hastina telah pulang kembali ke tempat asal mereka sementara beberapa tentara telah menyerah kepada Pandawa. Melalui tentara yang menyerah diketahui bahwa Duryudana telah menghilang ke dalam hutan selama seminggu. Sri Kresna mengerti bahwa inilah saatnya untuk mengakhiri Baratayuda. Bersama Pandawa, Sri Krishna datang ke perkemahan Hastina. Terlihat tentara-tentara Hastina sudah tidak ada niat untuk perang dan patah semangat. Dengan mudahnya Sri Krishna menemukan Duryudana yang sedang berendam di dalam sebuah danau di hutan. Ketika disapa, Duryudana terlihat seperti orang linglung. Ketika ditanya apa yang sedang dilakukannya, Duryudana menjawab, "Aku sedang merenungkan saudara-saudaraku yang telah gugur." Sri Krishna kemudian bertanya apa yang akan dilakukan oleh Duryudana. "Aku akan menyerahkan tahta Hastina kepada Yudhistira dan akan membuang diriku ke dalam rimba seperti yang dilakukan oleh para Pandawa." Yudhistira yang adil dan bijaksana kemudian berkata bahwa dirinya tidak ingin Hastina, yang diminta hanyalah Indraprastha. Duryudana dipersilahkan memilih salah satu di antara kelima Pandawa sebagai lawan tandingnya. Jika Duryudana menang maka dirinya tetap berkuasa di Hastina sementara Pandawa akan menetap di Indraprastha. Setelah berkata itu, Pandawa dan Sri Kresna meninggalkan Duryudana. Duryudana kemudian mulai berpikir siapa yang akan dipilih sebagai lawannya. Yudhistira, orangnya sabar dan mempunyai ilmu yang aneh, bisa-bisa dirinya berakhir seperti Prabu Salya. Bima, memang Duryudana dendam kepada Bima dan walau kekuatan mereka hampir seimbang, Bima mempunyai ajian-ajian kekuatan yang berbahaya. Arjuna, tidak mungkin karena orangnya sangat sakti dan mempunyai banyak senjata pusaka, dalam sekejap dirinya bisa habis. Nakula, Sadewa, keduanya amat lincah dan pintar menggunakan pedang dan panah, dirinya bisa diiris-iris atau dijadikan sate dengan panah. Duryudana dimandikan oleh air suci, sehingga kini badannya keras bagaikan besi jika dipukul akan sakit tapi segera sembuh kembali. Arjuna menjadi cemas dan menanyakan bagaimana cara mengalahkannya. Sri Kresna menjawab, ketika dimandikan, paha kirinya tertutup oleh sehelai daun, itulah kelemahannya. Sekarang adik Arjuna dekati Bima sambil pura-pura menonton dan tepuk paha kiri untuk memberi tanda pada adik Bima. Arjuna segera melaksanakan perintah Sri Kresna, dan mendekati pertarungan sambil menepuk paha kirinya. Bima yang otaknya encer segera mengerti maksud Arjuna segera mengeluarkan Aji Bayu Braja dan dihantamkan sekuat tenaga ke paha kiri Duryudana. Pukulan Bima kena tepat pada paha kiri Duryudana dan Duryudana segera terjatuh sambil berteriak kesakitan. Bima kemudian menghentikan serangannya karena Duryudana sudah tidak berdaya. Duryudana tapi berteriak minta dihabisi karena dirinya sudah tak berdaya, namun sebagai ksatria Bima pantang menyerang orang yang tidak berdaya. Sri Kresna kemudian menjelaskan bahwa Bima harus mengakhiri nyawa Duryudana karena dalam keadaan seperti itu Duryudana akan menjadi cacat dan selamanya tidak berguna lagi. Sebagai sesama ksatria Bima harus menghormati lawannya dan mengakhiri hidup Duryudana. Bima kemudian mendekati Duryudana dan mengayunkan gadanya ke kepala Duryudana. Baladewa kemudian menghentikan pertarungan dan menyatakan kemenangan Bima. Dengan begitu berakhirlah perang Baratayuda dengan kemenangan bagi pihak Pandawa.